Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Aditya Yuda Pratama, pada acara Microfinance Online Class pada sore kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini merupakan edisi Microfinance Online Class setelah libur Lebaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha apa yang cocok pasca pandemi COVID-19 ini. Untuk pemateri kali ini, kita akan kedatangan salah satu praktisi bisnis. Beliau juga mentor, coach juga memberikan ilmu-ilmunya untuk UMKM di Indonesia. Kita coba baca sekilas profil dari Coach Ari Wibowo, atau yang biasa dikenal dengan Coach Ari Brilian. Beliau merupakan salah satu founder dari Brilliant Coach Indonesia yang berfokus pada training, mentoring, dan coaching bisnis, baik untuk masyarakat umum maupun corporate. Pada saat ini, Brilliant Coach Indonesia juga aktif untuk mensupport UMKM di Indonesia untuk terus berkembang. Selain jadi praktisi bisnis, beliau juga memiliki beberapa bisnis sendiri, mulai dari usaha makanan, kemudian digital, course, dan lain-lainnya. Nah, di balik kesuksesan beliau yang diraih saat ini tentunya banyak sekali lika-liku yang telah dilewati oleh beliau. Biar tidak penasaran, kita langsung aja panggil Coach Ari Brilian. Selamat sore, Coach Ari. Assalamualaikum. Iya, Mas Adit. Ya, gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah, sehat, Mas. Sehat, Mas Adit, ya? Alhamdulillah. Segar bugar sore ini. Menanti Ya, Coach nih. Alhamdulillah. Baik. Kesibukannya apa, Coach, sekarang, Coach? Untuk setelah pandemi ini nih. Iya, kesibukannya saya masih di rumah, Mas. Saya masih WFH, ya, sama ya saya koordinasi dengan grup-grup bisnis karena alhamdulillah izin Allah saat ini saya ada kurang lebih 6 grup bisnis yang ada beberapa bisnis yang dijalankan di dalamnya. Kurang lebih ada sekitar 50 bisnis, ya, 50 brand yang ada di dalamnya, dan alhamdulillah dari berbagai bidang, ya. Ada yang tadi Mas Adit bilang, ya, ada yang di kuliner, ada yang di digital, ada yang di pendidikan, ada yang di kesehatan, ya, macam-macam, Mas. Nanti saya juga bisa cerita bisnis apa sih, saya punya berbagai macam bisnis, bisnis apa yang menurut pengalaman saya beberapa bulan ini saya jalanin bagus, ya, bisnis apa yang drop, ya, kalau yang teman-teman yang mau masuk ke bisnis untuk yang sekarang cocoknya apa, nanti insya Allah saya bisa banyak cerita. Wah, komplit sekali nih paketnya yang akan dijelaskan. Ya. Mungkin kita langsung aja ke sesi materinya. Waktu dan tempat kami persilakan, Coach. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Basnas TV, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini saya bisa silaturahim dengan pemirsa Basnas TV. Mudah-mudahan saya berdoa Allah berikan keberkahan, keberlimpahan, kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dipermudah untuk membantu banyak orang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kesuksesan beliau kita bisa tiru, sukses dunia akhirat insya Allah, dan bisa bermanfaat untuk umat. Baik, tema yang diamanahkan sama saya untuk saya sharing, ya, kepada pemirsa Basnas TV bagaimana memulai usaha dengan modal yang minim di kondisi yang pandemi seperti ini. Jadi pemirsa, ya, Mas Adit, kalau saya bicara tentang bisnis, ya, saya belum bicara teknis, ya, sebelum saya bicara tentang mental. Nah, ini selalu saya ulang-ulang karena menurut saya teknis itu penting, tapi mental jauh lebih penting daripada itu. Jadi kalau Anda mau mulai bisnis, ya, yang harus Anda punya adalah dua hal. Yang pertama adalah mental, yang kedua adalah kekayaan. Nah, kalau Anda mau mulai bisnis, Anda harus punya keduanya. Maka kalau saya gabungin adalah Anda harus punya mental kaya.
Jadi nggak harus Anda kaya ya. Anda nggak harus kaya kalau Anda mau mulai bisnis. Tapi yang harus Anda punya adalah Anda harus punya mental kaya. Ya, jadi kalau saya berbicara tentang kekayaan, saya buang jauh-jauh dulu tentang kekayaan harta, ya, tentang kekayaan uang, ya. Itu nomor sekian ya. Karena itu gampang, ya. Insya Allah itu gampang dicapai. Ya, kalau apa? Kalau kitanya punya mental kaya. Jadi kalau Anda mau kaya, sebelum Anda kaya secara harta, sebelum Anda kaya secara uang, Anda harus punya dulu tentang mental kaya. Jadi kaya mentalnya dulu yang dibuat kaya gitu, ya. Karena nanti kalau kaya uang, kaya harta itu ngikut, itu akan ngikut dengan sendirinya. Kalau kita sudah punya mental kaya. Nah, banyak orang bilang gini, Mas Adit ya, pemirsa Basnas TV, banyak orang yang bilang bisnis di kondisi pandemi sekarang, di kondisi COVID sekarang, ya, bahkan dunia negara ini dalam kondisi yang krisis gitu, ya. Itu dalam artian yang sebenarnya, ya. Tapi saya tidak mau masuk ke dunia sebenarnya gitu, ya. Saya mau masuk ke dunia yang bukannya normal lagi, tapi buat saya ya, tapi kondisi yang abnormal gitu, ya. Yang orang tidak bisa melihat itu. Justru saya mengatakan dalam diri saya sendiri, ya, bahwa kondisi krisis ini, kondisi COVID ini, kondisi pandemi adalah kondisi yang punya peluang besar buat saya. Jadi, sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus merubah otak kita dulu. Kita harus men-setting otak kita dulu bahwa kondisi seperti ini adalah kondisi yang akan memudahkan kita, bukan kondisi yang menyulitkan kita. Karena kalau kita berpikir mudah, maka insya Allah nanti yang terjadi adalah kemudahan. Kalau kita berpikirnya sulit, ya pasti yang dikasih sama Allah nanti kesulitan gitu. Ya, jadi kondisi apapun Anda harus netralkan dulu ya dari informasi-informasi yang ada di luar, sehingga Anda harus bilang ke dalam diri Anda harus bilang ke pikiran Anda bahwa kondisi ini adalah kondisi yang kansnya besar untuk saya buka bisnis kalau Anda belum punya bisnis. Kalau Anda merasakan kondisi yang seperti ini, Anda harus bilang ke dalam diri Anda bahwa kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang tepat untuk Anda mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, gitu. Jadi ketika sebagian orang bilang, aduh susah ya nyari duit sekarang gitu. Ketika sebagian besar orang bilang, waduh bisnis rata-rata nggak laku ya gitu. Jualan apa susah sekarang gitu kan. Orang nahan untuk spending, untuk ngeluarin uang gitu. Nah, ini harus kita rubah dulu mindsetnya, ya. Mindsetnya rubah menjadi mental kaya. Kalau mental kaya itu, ya Anda berpikir semuanya itu mudah. Ya, Mas Adit kalau berpikir jadi orang kaya kan mau ngapa-ngapain gampang. Ya, mau beli rumah ada uangnya, mau beli mobil ada uangnya, mau naik haji, mau sedekah berapa banyak pun ada uangnya, mau bikin pesantren ada uangnya. Jadi kalau orang kaya itu ngapa-ngapain gampang kalau ada uangnya. Ya, tapi kita berpikir kita layaknya orang kaya yang gampang untuk ngapa-ngapain gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga otak kita ketika kita setting menjadi orang kaya, mentalnya mental kaya, insya Allah kita gampang ngapa-ngapain, ya. Nah, kita sekarang mentalnya dirubah dulu menjadi mental kaya, mentalnya dirubah dulu menjadi mental positif dengan cara apa? Anda bilang ke dalam diri Anda gini, oke, sekarang kondisi memang krisis, kondisi sebenarnya adalah kondisi krisis gitu. Tapi di kondisi krisis yang seperti ini masih ada yang namanya kehidupan. Nah, ini catatannya begini. Ya, kalau Anda bilang sekarang susah jualan, ya, lupakan dulu semua, ya. Tapi Anda bilang ke dalam diri Anda, hari ini masih ada kehidupan. Nah, kalau ada kehidupan, artinya orang masih ada kebutuhan. Kalau ada orang yang butuh, kalau kebutuhannya masih ada, berarti itu adalah peluang buat orang-orang yang mau bisnis. Kalau peluangnya ada, maka uang ada di depan mata kita. Ya, ingat, urutannya adalah kehidupan masih ada. Jadi meskipun COVID, meskipun corona, kondisi pandemi seperti ini, kehidupan ini nggak berhenti. Kehidupan terus berjalan. Kalau kehidupan terus berjalan, maka ada yang namanya kebutuhan. Kalau kebutuhan ada, maka ada yang namanya peluang. Kalau peluang ada, maka ada uang di dalamnya. Nah, maka kita berpikir bagaimana caranya tetap kita mendapatkan uang di kondisi yang kehidupan tadi ada, di kondisi yang kebutuhan tetap besar. Nah, seperti itu. Jadi mentalnya dulu dirubah ya menjadi mental kaya. Tapi coach, di kondisi yang seperti ini meskipun ada peluang ya, nanti saya cerita peluang apa yang bisa Anda jalanin. Meskipun ada peluang gitu ya. Ya namanya bisnis mau pandemi mau enggak itu pasti butuh modal. Ya. Dan modalnya pun nggak besar nggak sedikit gitu. Ya namanya bisnis modalnya besar. Oh, harus punya tempat, harus nanti punya karyawan, harus punya
kendaraan operasional, wah harus modal macam-macam. Ya, sehingga itu yang menyebabkan Anda nggak mulai-mulai juga bisnis Anda. Nah, gitu, ya. Nah, kalau kita punya mental kaya, ya, kalau saya balik lagi tadi, kalau Anda punya mental kaya, Anda bilang ke Allah gini, ya Allah, saya mau bisnis nih ya Allah nih. Tapi kan bisnis itu butuh modal ya Allah. Gak masalah ya Allah, modal saya sudah banyak. Modal saya udah banyak. Modalnya apa? Saya masih, Engkau berikan tubuh yang sempurna. Engkau berikan otak yang begitu luar biasa. Engkau berikan dengkul yang luar biasa. Nah, ini saya cerita begini, Mas Adit, pemirsa Basnas TV. Saya dulu ketika mau mulai bisnis, saya dari SMA ya, ayah saya kelas 1 SMA meninggal, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus memenuhi kebutuhan saya dari sejak 1 SMA waktu itu, dan saya ikut training bisnis. Saya ikut training bisnis, kemudian saya ketemu guru, saya tanya, Pak, saya mau mulai bisnis Pak, tapi saya nggak punya modal, apa yang saya harus lakukan? Ya, memang kalau guru begitu ya, guru kadang-kadang suka ya sedikit nyebelin lah gitu ya. Kalau kita nanya jawabannya sedikit-sedikit gitu ya. Kita yang harus paham gitu ya. Kalau dapat jawaban dari guru. Gurunya bilang gini, Ri, lo punya otak nggak? Oh punya Pak gitu ya. Wah ini pertanyaannya kasar ini. Ya, punya dengkul nggak? Oh punya Pak gitu. Ya udah, kalau mau mulai bisnis, pakai otak sama dengkul kamu. Saya pulang itu mikir, maksudnya otak tuh apa ya? Dengkul itu apa ya? Wah, ini bingung. Ya, otak apa, dengkul apa? Oh, saya baru ingat. Ternyata otak itu adalah kreativitas, ya. Dengkul itu adalah kemauan, ya. Jadi selama kita punya kreativitas dan selama kita punya kemauan, maka kita bisa mulai bisnis kita. Jadi bisnis itu butuh modal nggak? Butuh. Ya, tapi modal itu nggak selalu uang. Modal itu nggak selalu uang. Modal itu bisa otak kita, bisa dengkul kita. Jadi saya dulu, Mas Adit, pemirsa Basnas TV, mulai bisnis itu, ya, modal uang Rp5.000. Ya, modal uang Rp5.000. Jadi prinsip saya, jalan saja di tengah jalan kita bakalan ketemu jalan. Jalan saja nanti akan ada jalan ceritanya. Ya, saya modal Rp5.000. Ini saya terinspirasi dari kisahnya sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Saya dulu meskipun kekurangan ya, karena ayah saya meninggal, ya tidak ada yang membiayai lagi, tapi saya anti meminta-minta gitu. Ya, saya anti meminta-minta. Nah ini saya terinspirasi dari sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Anda tahu lah ya, sahabat Nabi yang paling kaya, namanya Abdurrahman bin Auf ya. Tinggal di Mekah itu kayaknya luar biasa. Wih, itu kayaknya luar biasa gitu ya. Jadi orang terkaya di Mekah. Kemudian ada perintah hijrah ke Madinah, ya. Karena mentalnya mental kaya, dia mau hijrah ke Madinah, ya. Meskipun nggak boleh balik lagi ke Mekah, ya. Jadi kalau bayangin kalau Anda jadi orang kaya di satu tempat, ya, Anda jualannya sukses di situ, ya, perusahaan Anda banyak di situ, ya. Kemudian Anda disuruh pindah ke daerah lain, yang di daerah itu Anda nggak pernah masukin, Anda nggak tahu ada peluang atau nggak di situ, nah itu mau atau nggak gitu, ya. Nah saya pikir kalau saya juga belum tentu mau juga. Kalau saya sudah dapat lahan basah di salah satu tempat, saya disuruh pindah, atau ginilah, Anda dagang ya, Anda buka toko, tokonya rame, kemudian Anda tokonya suruh tutup, kemudian Anda pindah ke tempat lain, nah belum tentu Anda mau. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ini, mentalnya kaya. Sehingga apa? Sehingga dia nggak nolak gitu. Ketika dapat perintah dari Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, itu nggak nolak. Jadi kalau kita umroh, itu dari Mekah ke Madinah, atau dari Madinah ke Mekah, itu kan perjalanannya biasa 5-6 jam kita naik bis gitu kan. Nah dulu, zaman hijrah dari Mekah ke Madinah, itu nggak ada bis, nggak ada tol juga gitu. Ya, kalau saya waktu itu di Museum Nabawi, ya, Museum Quran gitu kan. Kemudian ada peta perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu. Dikasih lihat peta perjalanannya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu beda. Dia muter supaya nggak diketahui sama musuh. Ya, dan tidak bawa barang dagangan, tidak bawa kekayaan, nggak bawa apa-apa datang ke Madinah. Jadi orang kaya, hartanya ditinggal, nggak bawa apa-apa, datang ke satu tempat ke Madinah yang dia sendiri belum tahu mau ngapain di sana. Ya, kecuali ikut perintah Nabi. Datang ke Madinah, pertama kali bikin masjid, ya, namanya Masjid Quba. Ya, beberapa hari
bikin masjid lagi, bikin masjid Nabawi. Karena nggak punya tempat tinggal, ya akhirnya tinggallah di masjid itu. Ya, nah Nabi ini luar biasa, ya, mempersaudarakan antara Muhajirin sama Ansor. Ya, tahulah si A dengan si A, sahabat ini dengan sahabat ini, sahabat ini dengan sahabat ini. Ketemulah Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Nabi, ya, dipersahabatkan dengan Sa'ad bin Robi. Nah ini sahabat Nabi, ya, yang paling kaya di Madinah. Jadi orang yang paling kaya di Mekah, orang yang paling kaya di Mekah ketemu dengan orang yang paling kaya di Madinah. Tapi kondisinya pada saat itu Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya di Madinah, hari itu dia miskin di Madinah. Yang tadinya kaya di Mekah, hijrah nggak bawa apa-apa, kondisinya paling miskin, artinya nggak punya harta. Nggak ada harta. Bajunya ya baju yang dipakai sama dia. Ya. Jadi kondisinya adalah kondisi yang tidak ada harta. Tapi Nabi ini paham, ya, siapa mempersaudarakan pada siapa. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi. Ini orang yang kaya di Madinah, ya, kepala suku juga dari Ansor. Ya. Nah, ketika dipersahabatkan dengan Sa'ad bin Robi, ya, Sa'ad bin Robi ini orang yang kayanya itu gimana ya? Biar kebayang pahamnya. Sahabat ini, Sa'ad bin Robi ini punya setengah perkebunan kurma yang ada di Madinah. Jadi setengah perkebunan kurma yang ada di Madinah itu punyanya Sa'ad bin Robi. Nah, kalau orang sudah punya satu perkebunan kurma, itu kayaknya itu tajir melintir gitu, ya. Emang kayaknya itu udah luar biasa, ya. Mengalahkan orang yang punya gedung tinggi, ya. Jadi kalau di Arab sana, ya, saya dengar cerita itu kalau kayaknya sekadar punya mobil mewah, rumahnya besar itu biasa, karena di sana gajinya yang besar-besar. Tapi kalau punya perkebunan kurma itu memang kayaknya udah luar biasa. Jadi ibaratnya kalau punya satu perkebunan kurma sama seperti punya gedung, ya, sama seperti punya gedung yang ada di Tamrin atau di Sudirman. Jadi satu perkebunan kurma ibaratnya adalah satu gedung, gitu ya, satu gedung. Bahkan kalau di sana harga perkebunan kurma itu lebih mahal daripada harga gedung berlantai-lantai yang ada di Arab Saudi sana, ya. Nah, Sa'ad bin Robi ini punya setengah perkebunan kurma yang ada di Madinah. Bayangin, kayaknya luar biasa, ya. Setengah perkebunan kurma dipunya sama dia. Karena kalau bisnis kurma itu ya panennya sekarang disimpan itu setahun 2 tahun masih bisa terus dijual kurma keringnya itu, ya. Hasilnya memang luar biasa. Nah, luar biasanya, ya, Sa'ad bin Robi ini punya mental yang kaya. Jadi sebelum saya cerita bagaimana mental kaya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Robi ini punya mental yang kaya, ya. Apa yang dibilang sama Sa'ad bin Robi? Dia bilang ke Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya setengah perkebunan kurma yang ada di Madinah, itu punya saya, ya. Kalau Anda mau, silakan Anda ambil setengahnya perkebunan punya saya. Wah, itu luar biasa. Bayangin, contoh misalnya ada 500 perkebunan kurma yang ada di Madinah, 250-nya itu dikasih ke Abdurrahman bin Auf. Bayangin orang yang baru dikenal, dipersahabatkan sama Nabi, tiba-tiba dikasih hartanya sama orang lain. Bayangin tuh. Anda coba rasain, Anda jadi Abdurrahman bin Auf, Anda coba rasain, Anda menjadi Sa'ad bin Robi pada saat itu. Ya. Ya, jadi Anda rasakan itu. Ya. Nah, ketika sahabat Nabi Sa'ad bin Robi ini bilang, ya, setengah perkebunan kurma yang saya punya itu buat kamu, ya. Bahkan karyawan yang ada di dalamnya, kalau karyawannya contoh ya ada 5.000, berarti 2.500-nya buat kamu, ya. Nggak ada istilah bagasil lagi tuh, langsung buat Abdurrahman bin Auf. Bahkan yang luar biasa, kata Sa'ad bin Robi ini, saya punya 2 istri, gitu ya. Pilih mana yang kamu suka, saya akan ceraikan, setelah lewat masa idahnya, kamu nikahkan. Itu luar biasa, ya. Jadi mental kayaknya luar biasa. Wah, ini sulit untuk ditiru, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf ini punya mental kaya yang luar biasa. Jadi ternyata begini teman-teman semua, untuk menjadi orang kaya, Anda harus punya mental kaya dulu seperti mental kaya Abdurrahman bin Auf tadi.
Ternyata Abdurrahman bin Auf disodorkan setengah hartanya. Ya, apa yang dibilang sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf? Dia bilang, semoga engkau memberkahi harta engkau dan memberkahi keluarga engkau. Ya, bahasa halus dari nggak usah, saya nggak butuh. Gitu. Jangan, ya, buat kamu aja. Jangan kasih saya. Bahasa halusnya adalah semoga engkau berkahi harta engkau dan keluarga engkau. Kemudian apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf cuma nanya sama Sa'ad bin Rabi, tunjukkan di mana saya pasar. Bayangin tuh, orang kaya nggak mau terima sesuatu dari orang lain. Ya, saya pun membiasakan hidup saya seperti itu, teman-teman semua, gitu ya. Saya tidak menerima sesuatu dari orang lain kecuali saya memikirkan, ya, kecuali saya memikirkan apa yang bisa saya kasih kepada orang itu. Jadi kalau saya terpaksa harus menerima, ya, kalau saya terpaksa harus menerima, saya harus memikirkan apa yang saya bisa berikan ke orang itu. Feedback apa, balasan apa yang saya bisa kasih ke orang itu. Kenapa? Karena saya harus men-set otak saya, ya. Kalau memang tangan saya belum bisa di atas, setidaknya tangan saya sejajar, tangan saya tidak di bawah. Gitu. Jadi kalau Anda mau jadi orang kaya, posisikan kalaupun Anda dikasih sesuatu sama orang, ya, jangan begini, tapi begini. Nerima, tapi Anda harus feedback, Anda harus ngasih sesuatu kepada orang itu, atau kepada lembaga itu, atau kepada siapapun yang ngasih Anda. Ya, tapi luar biasa, Abdurrahman bin Auf nggak ambil itu. Bahkan dia berdoa, semoga engkau berkahi hartanya dan keluarganya. Dikasih doa. Sa'ad bin Rabi ini bingung, gitu kan? Ngapain Abdurrahman bin Auf nanya pasar gitu? Toh nggak punya modal, mau ngapain? Mau dagang? Nggak punya modal. Tapi orang kaya tuh beda. Jadi kalau kita mentalnya sudah mental kaya, itu otaknya akan kaya kita, pikirannya kaya, uratnya akan urat kaya gitu. Ya, jadi kalau kita mau kaya, rubah dulu mentalnya, otaknya rubah jadi kaya, ya, mentalnya mental kaya, darahnya jadi darah kaya. Kalau orang kaya itu susah miskinnya, ya, orang kaya itu susah miskinnya. Ya, nanti saya cerita bagaimana orang kaya yang susah miskin. Ya kan ada orang miskin yang susah kaya. Nah ini orang kaya yang susah miskin. Ngapain Abdurrahman bin Auf datang ke pasar? Sedangkan pada saat itu dia nggak punya modal. Nah, kalau orang mentalnya sudah mental kaya, ya, masalah itu gampang solusinya. Karena Allah sudah memberikan masalah satu paket dengan solusi. Tinggal kita mau jemput atau enggak solusinya. Jadi kalau kita mau bisnis, ya, bilang kita nggak punya modal, mengeluh itu, kita cuma mengeluh, kita nggak punya, saya nggak punya modal, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini, akhirnya nggak pernah jalan bisnisnya. Saya nggak bisa ini, saya takut bangkrut, saya takut gagal, saya takut rugi, akhirnya nggak pernah jalan bisnisnya. Ya, tapi kalau kita mentalnya mental kaya, yang ada bukan masalah, tapi yang ada adalah solusi dari masalah itu. Jadi mentalnya dirubah dulu, kaya dulu. Nah, orang ini butuh apa gitu? Orang ini butuh apa? Ya. Dan ternyata memang di sana usahanya itu pertanian. Nah, dia mikir kalau orang pertanian butuhnya apa? Butuh cangkul. Nah, jadi begitu. Jadi teman-teman semua, saya cerita kisah ya. Saya nggak belajar pakai PowerPoint ya. Poin per poin itu Anda akan lupa. Saya belajarnya dari kisah saja. Dan dari kisah ini Anda bisa ambil poin per poinnya. Jadi kalau Anda mau bisnis, pertama tadi, mentalnya harus Anda rubah dulu jadi mental kaya. Yang kedua, kalau Anda mau bisnis, setelah Anda rubah mentalnya, Anda nggak usah pikirin modalnya, Anda nggak bisa pikirin uangnya. Ya, setelah Anda mau mulai bisnis, Anda lihat orang butuh apa. Pada saat ini, kondisi ini, orang butuh apa. Jadi, Anda harus lihat market ini butuhnya apa. Ya, orang lagi butuh apa sekarang. Nah, di kondisi pandemi kayak gini, di kondisi krisis kayak gini, di kondisi COVID, orang stay at home gitu ya, kalau sekarang new normal, Anda coba lihat gitu, Anda coba lihat peluangnya, orang butuh apa sih sekarang gitu. Saya udah mulai bisnis coach, tapi nggak ada yang beli. Nah, bisa jadi Anda nggak melakukan seperti yang Abdurrahman bin Auf lakukan. Abdurrahman bin Auf tuh datang ke pasar tuh nggak tiba-tiba langsung jualan. Yang dilakukan apa? Riset pasar. Lihat dulu orang tuh butuh apa. Dia lihat, oh iya ya, sekarang lagi musim pertanian nih.
Oh, butuh apa ya kalau musim pertanian ya? Oh, oke, butuh cangkul nih. Ya. Pertanyaannya adalah ketika dia butuh cangkul, ya, apakah dia punya uang untuk belanja cangkulnya? Apakah dia punya modal untuk usaha jualan cangkul? Dia dia nggak punya uang. Dia pakai baju yang melekat pada dirinya aja. Dia nggak butuh uang, ya. Dan dia juga dikasih nggak mau, apalagi minjem tadi, dikasih nggak mau, ya. Kemudian dia datang ke supplier cangkul. Dia bilang, boleh nggak? Saya minta 5 cangkul ini, bukan minta. Saya beli 5 cangkul Anda. Saya beli 5 cangkul Anda, tapi saya nggak bayar sekarang. Saya bayar tempo. Besok saya bayarnya. Nah, besok saya bayarnya. Nah, Abdurrahman bin Auf kan nggak dikenal, ya, di pasar Madinah nggak dikenal. Siapa Abdurrahman bin Auf? Karena orang baru datang dari Makkah ke Madinah. Saya yakin pada saat itu nggak langsung orang kasih barangnya. Nggak langsung orang kasih barangnya. Dia harus, bisa jadi itu ditolak tuh. Dia datang ke supplier yang lain, ke pabrik yang lain, ke toko yang lain. Ya, dia nggak langsung diterima pada saat itu, bisa jadi. Dan alhamdulillah ada orang yang ya sudah ambil dulu 5, kalau sudah laku besok Anda bayar. Tadi kan perjanjiannya tempo kan, bayarnya kan, besok Anda bayar. Jadi diambil 5 dulu, besok dibayar. Terus diulangin, naik lagi 10, naik 15, naik 20, naik terus sampai akhirnya dia ada modal baru apa? Buka toko sendiri. Jadi setelah itu Abdurrahman bin Auf sudah mulai bisa buka toko sendiri dari jualan cangkul yang nggak pakai modal. Ya, kalau saya bilang ini bisnis modal mulut, BMM, bisnis modal mulut. Ya, jadi modal itu bisnis nggak perlu pakai uang, ya, pakai mulut pun bisa. Coach Ari ngomong aja, itu kan zaman dulu. Itu kan cerita zaman dulu. Zaman sekarang gimana? Nanti saya ceritain gimana saya ya izin Allah membangun bisnis gitu ya dari mulut yang saya punya. Ya, nah jadi luar biasanya ya Abdurrahman bin Auf tadi ya berarti 3 tuh ya, polanya 3 tadi, mental kaya, apalagi tadi riset pasar, lihat ke orang butuh apa sekarang, terus kemudian mulai dari apa yang Anda bisa. Kalau Anda bisa mulai dari mulut, pakai mulut Anda. Kalau memang bisa pakai, Anda punya motor, pakai motor Anda buat modal. Kalau Anda punya sepeda, pakai sepeda Anda. Kalau Anda punya halaman rumah, pakai halaman rumah Anda. Begitu. Abdurrahman bin Auf punya mulut nih, bisa dipakai mulai dari mulutnya. Nah, ini yang saya belajar tuh, ya. Mulai dari ngomong, ya, sekedar nanya, boleh nggak saya jualin? Boleh, dia jual sampai punya toko sendiri, ya, sampai punya dari buka toko, ya. Kalau orang sudah mentalnya kaya, itu kemana-mana lihatnya uang doang, bukan uang doang, kemana-mana ngelihat uang gitu, ya. Dia keluar rumah ngelihat uang, ngelihat barang gimana caranya jadi uang. Nah itu saya belajar ilmunya dan alhamdulillah izin Allah saya merasa seperti itu gitu. Ketika saya ngeliat sesuatu, saya scroll di Facebook aja ya, alhamdulillah izin Allah, karena ya sekarang alhamdulillah ada 50 bisnis kurang lebih yang berjalan izin Allah yang Allah titipkan kepada saya. Kenapa bisa cepat ya? Saya setiap bulan ini bisa launching kurang lebih 5-6 bisnis ya. Meskipun di kondisi yang pada pandemi seperti ini, saya launching terus bisnis. Karena apa? Saya ngelihat ya, saya scroll Facebook aja bisa jadi uang. Ya izin Allah, alhamdulillah. Saya lihat Facebook, bisa saya jualin nih produk nih. Saya bisa bikin nih. Kalau saya nggak bisa bikin, saya bisa kerja sama ini ke orang nih. Saya bisa jualin nih, bisa jadi uang. Ya. Nah itu karena kebiasaan kita melihat sesuatu itu langsung mental kita kaya, bisa jadi uang nih, gitu. Jadi orang kaya tuh kalau ngeliat sesuatu tuh jadi uang terus gitu. Ya. Ngeliat apa-apa jadi uang. Anda ngeliat motor Anda, ya bisa jadi uang nih. Bukan Anda jual ya. Jadi motor bisa jadi uang ya, Anda jual motornya, bukan. Jadi gimana caranya Anda berpikir dengan motor ini bisa jadi bisnis gitu. Dengan halaman rumah Anda bisa jadi bisnis. Kan ada tuh kalau yang di mana tuh namanya? Di gambar-gambar ya yang viral di Facebook tuh. Alhamdulillah modal 1 juta nanam jahe bisa dapat uang 200 juta ya. Saya jual jahe sama lahan-lahannya. Nah, ini mah bukannya bisnis namanya ya, lahannya dijual gitu. Bukan. Ya jadi
beneran ini, ya. Gimana caranya dengan apa yang kita punya, kita bisa mulai bisnis kita. Abdurrahman bin Auf itu tadi luar biasa. Ngelihat sesuatu bisa jadi uang. Dia ngelihat tanah orang Ansor ini. Nggak produktif tanahnya, nggak kepake tanahnya. Ya, dia bilang kepada orang Ansor ini, si Abdurrahman bin Auf ini bilang ke orang Ansor. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf bilang ke orang Ansor, ini tanahnya saya nggak dipakai, tapi tanah ini nggak prospek, kata sahabat Ansor begitu. Oke, kita kelola gimana? Ya, oke, kita kelola. Dikelola sama sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf tadi. Dikelola, ya, dibikin petak-petakan. Dibikin petak-petakan buat apa? Buat bikin pasar. Jadi ternyata Abdurrahman bin Auf ketika ke pasar Madinah itu sudah penuh sesak. Artinya kalau ada orang mau jualan lagi udah nggak bisa di situ. Nah, otaknya jalan, ada tanah kosong, ya udah bikin aja pasar, nanti orang yang mau jualan silakan di situ. Dibikin petak-petakan, ya. Kemudian dia umumin di situ, siapa yang mau jualan di situ gratis. Ya. Kalau Anda mau bayar aja seikhlasnya. Akhirnya apa? Pedagang-pedagang rame di situ, ya, menuhin pasar yang baru dibuat. Ya. Orang memberikan uang seikhlasnya, tapi karena seikhlasnya tadi akhirnya banyak yang dikasih, dibuat pasar yang lebih bagus daripada pasar Madinah yang biasa. Akhirnya apa? Orang yang belanja di Madinah, sebagian banyak juga yang pindah ke pasar yang sahabat Nabi buat ini. Nah, itu strategi bisnis nih. Ya, dulu nggak ada training bisnis kayak microfinance, Basnas kayak gini ya. Nah, itu ilmunya luar biasa. Dibikin pasar, ya, dan ternyata pasarnya ramai, dibikin sambungannya ke pasar Madinah, dan alhamdulillah luar biasanya pasarnya jadi ramai. Ya, setelah itu macam-macam bisnis yang dijalanin sama Abdurrahman bin Auf, sampai Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya lagi di Madinah. Bayangin, orang dari Mekah kaya, datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, nyampe di Madinah bisnis jadi orang kaya lagi. Ternyata kalau Anda mau kaya, yang dibutuhkan sama Anda adalah bukan modal uang, itu belakangan. Yang dibutuhkan sama Anda adalah mental kayanya. Kalau Anda sudah punya mental kaya, maka insya Allah semua peluang kebuka, solusi kebuka. Ya, saya dulu mulai bisnis, kata guru saya, modal pakai otak, pakai dengkul. Nah, saya bingung maksudnya apa tadi? Kreativitas dan kemauan. Nah, saya lakukan apa yang sahabat Nabi lakukan, yang namanya Abdurrahman bin Auf. Riset pasar. Ya, riset pasar. Ya, jadi tadi ingat, stepnya adalah mentalnya harus dirubah, mental kaya. Yang kedua, riset pasar. Jadi tadi saya udah mental kaya duluan. Tadinya saya mau bisnis Mau bisnis bimbingan belajar. Ya, saya udah ngeriset nih. Wah, oke nih. Saya ngeliat tetangga saya, wah ini pada kesusahan ini ya kan, ngerjain PR, mau ulangan. Kata orang tuanya itu, pelajaran dulu sama pelajaran sekarang beda ya. Pelajaran sekarang ini lebih susah katanya. Ya, pelajaran dulu mah gampang katanya. Pelajaran sekarang lebih susah. Wah, ini peluang. Jadi gini, uang itu ada di dalam peluang. Nah, peluang itu ada di dalam masalah. Peluang itu ada dalam solusi. Solusi itu ada di dalam masalah. Jadi, masalah orang adalah uang buat kita. Begitu. Jadi kalau orang punya masalah, kita jangan ikut-ikutan punya masalah. Jadi kalau orang punya masalah, kita bilang, uang nih. Gitu. Saya gitu. Saya kalau melihat masalah orang, saya selalu bilang, uang nih. Gitu. Masalah, uang nih. Gitu. Ya, jadi biasakan mental Anda mental kaya ketika Anda melihat orang itu, waduh saya begini, wah uang nih gitu. Ya, jadi saya waktu itu berpikir, karena orang banyak yang susah ngerjain PR, saya riset pasar kan, saya bikin aja bimbingan belajar nih. Tapi yang dipikirin sama saya adalah, wah tempatnya di mana, sewa tempat, nanti harus ada AC, harus ada apa-apa segala macam. Wah pikirannya macam-macam. Akhirnya apa? Nggak mulai bisnisnya. Ketika guru bilang, pakai otak kamu, pakai dengkul kamu. Ya sudah, saya jalan apa yang saya bisa. Tadi saya bilang, saya modal Rp5.000. Buat beli apa? Buat beli spidol. Ya, buat beli spidol. Jadi modalnya bikin bimbingan belajar, cukup pakai spidol yang harganya Rp5.000. Jadi mau bisnis itu nggak ribet-ribet. Ya, jangan repot-repot. Bisnis itu nggak repot, bisnis itu nggak ribet. Yang ribet tuh kita. Yang repot tuh kita. Padahal bisnis mah gampang. Udah pakai aja 5.000 bisa jalan. Gimana caranya? Saya dulu bikin tulisan fotokopi brosur itu kan. Saya punya duit lagi
Nah, udah saya beli spidol, saya ngasih taunya gimana nih, saya kumpulin uang lagi, udah saya fotokopi, saya nggak pakai brosur yang cetak gitu kan, cetaknya harus banyak mahal. Udah nggak usah, pakai fotokopian saya ketik di rental, fotokopi, saya bagiin ke tetangga saya. Alhamdulillah ada yang datang, 1 orang datang. Ya kebetulan rumah saya lantai 2, 2 lantai. Saya bikin bimbingan belajar tuh di lantai 2 di kamar tidur saya. Jadi kasurnya saya keluarin, lemarinya saya keluarin, saya jadiin kamar, saya jadiin ruang kelas. Ya, datanglah orang orang tua ke tempat saya. Ri, buka bimbingan belajar. Iya, saya bilang. Belajarnya di mana? Oh, di lantai 2, saya bilang gitu. Boleh lihat nggak? Oke, boleh lihat. Ketika lihat, oh ini kamar tidur ya? Iya, saya sulap jadi kelas. Tapi kecil ini ya tempatnya ya. Oh enggak, saya bilang, sengaja saya buat kecil. Kenapa? Karena saya bilang saya mau bikin ini semi privat gitu. Ya, saya bilang saya mau buat semi privat, saya bilang. Gitu ya. Nah, jadi memang terbatas. Enggak 10 orang, enggak 15 orang. Saya buat khusus 5 orang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena muatnya kelasnya cuma 5 orang saja. Makanya saya bilang, ini hanya untuk 5 orang gitu. Kalau 10 orang gimana? Ya untuk 10 orang saya bilang gitu. Jadi apa? Gunakan kelemahan kita sebagai kekuatan kita. Jadi kita jangan terus terang gitu. Ya muatnya cuma 5 orang, makanya saya buatnya 5 orang aja. Nah, jangan kayak gitu ya. Tapi kita bilang gitu ke ini, kita jangan terus terang kelemahan kita. Ya, kita bilang itu justru jadi kekuatan kita gitu ya. Kita bilang kekuatan kita bahwa kita bilang kekuatan kita itu ya tadi, dengan kelas yang kita punya, dengan ruangan yang kita punya, jadi semi privat gitu ya, jadi semi privat. Nah, terus Ri, nanti belajarnya gimana nih, kan butuh meja, ini kan belum ada mejanya. Jadi saya bilang ini, biar semangat belajarnya ya, Anda datang ke pasar sama anak Anda, itu ada meja lipat yang harganya 15.000, 20.000, meja gambar. Nanti cari karakter-karakter yang anak Anda sukanya karakter apa. Nah, Anda beli tuh sesuai karakternya. Jadi nanti siswa masing-masing bawa meja dari rumah, saya bilang gitu. Nah, bawa meja dari rumah. Padahal saya waktu itu nggak punya uang buat beli meja, tapi saya nggak bilang. Nah, saya siatin gimana caranya, dia aja yang bawa mejanya dari rumah gitu. Nah, saya bikin alasan macam-macam. Jadi, jadikan kelemahan kita menjadi kekuatan kita. Ya, saya jalan tuh ya, udah mejanya ada, tempatnya ada ya. Ketika siswa datang, ya kan, saya udah ada spidol. Saya mikir nulisnya di mana nih? Wah, saya mau beli papan tulis nggak punya uang. Saya pakai kalender, tahu ya kalender itu almanak itu kan belakangnya kosong. Nah, saya pakai yang di belakangnya itu buat tulis-tulis, itu dibalik-balik kayak flip chart. Nah, jadi yang tadi saya bilang ke Anda bahwa Abdurrahman bin Auf setelah riset pasar, ini saya ikutin caranya. Setelah riset pasar, dia lakukan dulu dari apa yang dia bisa dan dari apa yang dia punya. Dia bisa nawar, beli cangkul, dia lakukan itu. Saya bisa ngajar, saya lakukan itu. Saya nggak punya apa-apa waktu itu, cuma punya spidol, punya ruang kamar, saya gunakan itu. Saya nggak mikirin. Jadi gini, gunakan apa yang Anda punya, ya, gunakan yang Anda punya. Nanti ya Allah akan kasih apa yang nggak Anda punya. Catat ya, gunakan yang Anda punya supaya Allah ngasih apa yang Anda nggak punya. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan supaya Allah melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Saya ulangin sekali lagi, ini quotes Anda catat. Gunakan apa yang Anda punya supaya Allah kasih apa yang Anda nggak punya. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan supaya Allah melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Nah, catatan buat Anda ya. Jadi saya lakukan apa yang bisa saya lakukan waktu itu. Saya waktu itu SMA, kalau saya ngajar kelas 6 ya, kelas 1 SMP, 2 SMP, wah saya harus belajar lagi. Karena masih udah ada rumus dan segala macam. Saya nggak rumit-rumit, saya nggak ribet-ribet. Saya hanya buka bimbel kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Yang pelajarannya baca, tulis, hitung, kali, bagi, tambah, kurang. Saya nggak harus belajar lagi ketika ngajarin, udah bisa lah. Saya jalanin itu, alhamdulillah. Nah, dari situ siswa 1, 2, sampai 30, sampai sewa tempat, sampai alhamdulillah berkembang sampai 70 lokasi, 70 cabang.
Saya juga lakukan waktu itu ketika saya jualan roti. Nah, jualan roti. Jadi waktu itu saya pernah masa-masa kuliah ya, itu dapetin duit bisa 3 juta per hari. Saya nggak modal apa-apa kecuali saya modal mulut saya. Seperti yang dilakukan sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, apa yang dilakukan? Mentalnya kaya. Nah, ini dulu. Ketika mentalnya kaya, yang ada adalah solusi, bukan masalah yang ada. Solusi. Nah, ketika mental ada, mental kaya sudah terbangun, ada dalam diri kita, ada solusi. Solusinya apa? Riset pasar kalau mau bisnis. Oh, riset. Kita lihat dulu. Apa ya? Saya dulu pas lagi kuliah itu, apa ya yang kira-kira orang butuhkan di tempat kuliah? Apa yang kira-kira orang butuhkan di sekolah? Oke, kan masuk sekolah itu kan jam 6:30 sudah masuk sekolah. Artinya orang-orang datang dari saya di Jakarta. Kebetulan saya punya link sekolah-sekolah di Jakarta, adik-adik kelas gitu kan. Saya mikir mereka ini kan masuk ini 6:30. Ada yang rumahnya di Bekasi, di Depok, di mana gitu kan. Gak sempat sarapan. Nah, ketika datang ke sekolah ya itu belum sarapan posisinya dan sudah langsung mulai belajar. Perutnya lapar. Nah, ketika perutnya lapar, apa yang harus kita lakukan? Perut lapar adalah masalah buat dia. Tapi uang buat kita. Kenapa? Solusinya apa yang kita bisa hadirkan solusinya ke dia. Saya mikir, kalau saya jualan nasi, wah ini kan repot. Guru lagi nerangin, ya jualan nasi, gitu kan. Terus kemudian orang makan nasi, guru lagi nerangin, bisa dimarah-marahin sama gurunya. Nah, ini apa? Saya jualan roti. Nah, saya ajarin gini, rotinya taruh di bawah meja, ya kalau guru lagi nerangin, ya, daripada perut lapar, perutnya sakit kan, cubit-cubit dikit lah roti, makan itu kunyah nggak kelihatan ya. Nah, ini bisa-bisanya orang jualan ya. Nah, dari situ ya saya kalau orang bukan orang pebisnis ya, kalau mentalnya bukan mental kaya, ketika seperti itu berpikir, oke, saya harus bikin roti, oke, saya harus buat roti. Masalahnya adalah saya nggak bisa buat roti. Masalahnya modalnya dari mana? Masalahnya ovennya besar. Masalahnya adalah pabriknya di mana? Saya bikin tempatnya di mana? Rumah saya nggak muat dan segala macam. Itu masalahnya yang ada. Tapi kalau saya nggak mikirin itu. Saya akan cari pabrik roti yang bisa nyuplai roti ke saya. Saya lakukan apa yang Abdurrahman bin Auf lakukan. Saya sudah riset pasar, saya lakukan dari apa yang saya punya. Saya punya apa? Saya punya mulut. Saya datang ke pabrik yang satu. Saya tanya pabrik rotinya, Pak, saya mau jualin roti Bapak nih. Bisa nggak? Oh bisa. Oh tapi Anda harus bayar dulu. Boleh nggak Pak saya ambil dulu? Oh nggak boleh. Pabrik lagi gitu kan. Sampai beberapa pabrik saya datangin, saya bilang begini, Pak, produksi berapa satu hari? 2.000 Mas. Ya, bisa nggak saya ambil sehari 3.000? Wah ini berarti kan melebihi kapasitas kan. Wah ini mental kita kaya dulu gitu. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, kita jangan seperti orang nggak punya uang. Meskipun memang kita nggak punya uang. Jadi dalam tanda kutip ya, belaga kaya dulu gitu. Kan dia bilang, berapa kapasitasnya? 2.000. Kita tembak. Jadi gini, jangan sampai ketika kita datang sesuatu kita gemeteran gitu. Ya, sebisa mungkin kita buat gemeteran orang lawan bicara kita. Nah itu. Jadi kalau Anda mau bisnis modal mulut, ya tekniknya adalah jangan sampai kita gemeteran. Kita harus buat mereka gemeteran gitu. Nah itu. Dia bilang kan, kapasitasnya berapa? 2.000 roti. 3.000 roti sehari bisa nggak? Emang Anda mau ngambil? Iya, insya Allah saya mau ngambil 3.000 roti sehari. Wah, gemeteran deh. Berarti saya harus nambah oven lagi, saya harus nambah ini lagi, saya nambah lagi ini lagi. Berapa harganya? 2.000. Wah, saya bilang kalau 2.000 kan jual satuan. Ya, saya mau ambil 3.000 satu hari. Berapa saya dapat harganya? Wah, hitung, dapatlah saya tawar, dapat 1.000 rupiah. Ya, ya, oke, saya sambil charge handphone saya ya. Nah ini handphone lembek, sorry. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi hitung dapat 1.000. Oke, kapan Anda mau ambil 3.000? Oh itu nanti. Saya harus tes dulu, produknya enak atau enggak, laku atau enggak. Saya ambil dulu 100, saya bilang gitu. Nah ini teknik nih, teknik ngunci harga. Jadi tawar dulu kuantiti yang, tapi yang benar ya, maksudnya jangan kita bohong gitu. Ya benar, kunci 3.000, tapi kita ambil dulu sedikit dulu, gitu kan. Nah ini kan sudah ketahuan tuh harga modalnya. Wah kata dia bilang, udah ambil aja deh,
Yang penting ntar Anda pesan ya yang banyak. Iya, kalau produknya laku, saya pesan yang banyak. Nah, tapi gini saya tawar lagi. Boleh nggak? Saya nggak bilang saya nggak punya modal ya. Saya nggak bilang saya nggak punya modal. Saya bilang, boleh nggak? Saya ambil 100 pagi, sorenya saya bayar. Mirip seperti Abdurrahman bin Auf ketika nawar si penjual cangkul tadi. Oke, dia bilang nggak masalah kalau Anda mau ambil 3.000, ambil aja dulu, nanti kalau sudah laku baru bayar. Tapi apakah langsung ada yang mau coach kayak gitu? Ya belum tentu juga langsung ada yang mau. Makanya Anda harus datang ke banyak tempat kayak begitu, ya. Nah, apa namanya? Sudah bawa 100, belum saya buka itu kardusnya, langsung orang tuh serbu tuh ngambil. Wah, saya bilang 100 saja kayak begini nih, cakep banget nih. Saya tingkatin lagi 500, ya saya tingkatin lagi 1.000, sampai satu hari saya jual bukan 3.000 roti, tapi 6.000 roti satu hari. Gimana caranya tuh jualan 6.000 roti satu hari? Apakah pakai tangan saya sendiri? Enggak, ya. Caranya berdayakan orang lain. Jadi tipsnya adalah setelah tadi mulai dari yang bisa, mulai dari yang dipunya, caranya adalah berdayakan orang lain. Jadi saya bukan reseller. Nih, mau nggak jualan roti saya? Anda nggak perlu modal, ya. Dari saya 1.500, Anda jual 2.000, saya masih dapat untung gope satu roti. Nggak ngapa-ngapain saya. Saya cuma terima pesanan dari reseller, saya pesan ke pabrik, pabrik antar ke reseller saya. Nggak ngapa-ngapain pada saat itu. Dapat 500. Makanya saya bilang tadi, saya pernah dapat uang 3 juta satu hari dengan jualan roti waktu itu. Ya, nggak pakai modal oven, nggak pakai modal dapur, nggak pakai tangan saya kotor, ya. Cuman modal mulut saya yang saya pakai buat bicara. Gitu. Oke coach, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, saya mulai bisnis di kondisi yang sekarang, di kondisi yang bilang orang krisis, di kondisi pandemi dan segala macam. Ya, gimana caranya? Nah, oke. Tadi yang pertama adalah mental Anda harus kaya dulu. Anda nggak boleh bilang saat ini jualan susah, produk nggak laku, krisis, dan segala macam. Anda harus bilang bahwa saat ini adalah kondisi yang peluangnya besar, yang punya kans besar. Otaknya dibenerin dulu. Ya, yang kedua apa tadi? Ya, setelah kita benerin otak kita, ya, riset pasar. Lihat orang butuh apa. Nah, saya kasih pencerahan ya kepada Anda. Kebetulan saya alhamdulillah bisnis berbagai macam brand, berbagai macam bisnis saya jalanin. Saya bocorin langsung kepada Anda. Ada 2 bisnis yang saat ini lagi bagus di kondisi yang pandemi kayak gini. Yang pertama adalah bisnis kuliner, yang kedua adalah bisnis kesehatan. Ya. Jadi orang itu spending mau ngeluarin uang ya, khususnya untuk 2 hal ini. Makanan sama kesehatan. Ya. Spesifiknya apa coach? Spesifiknya adalah makanan siap saji, makanan yang tahan lama, makanan yang ya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Makanya kalau Anda sering dengar frozen food itu lagi boom sekarang. Ya, dan kebetulan alhamdulillah izin Allah saya ada produk juga di situ gitu. Ya, itu boom luar biasa, ya. Alhamdulillah. Kuncinya itu, kalau makanan yang siap saji, instan ya, atau yang tahan lama, yang awet dalam jangka waktu yang lama. Ya, yang kedua adalah kesehatan. Kesehatannya apa? Kesehatan yang berhubungan dengan untuk meningkatkan imun tubuh. Ya, apapun itu, ya imun tubuh, ya. Yang ketiga adalah produk apapun yang sifatnya digital. Anda jualan video, Anda jualan course, Anda jualan apa? Yang ketiga tuh, yang sifatnya digital. Jadi makanan, kesehatan, terus digital. Nah, itu yang lagi kaya, yang lagi boom sekarang. Anda riset dulu, ya. Risetnya kecil-kecilan aja, lihat aja tetangga kita, mereka butuh apa sih? Bahkan riset di dalam diri kita aja, kita butuh apa sih? Kita hadirkan gitu. Karena bisa jadi orang yang punya kebutuhan yang sama dengan kita. Nah, setelah Anda riset pasar, anggap aja Anda nggak punya uang, Anda nggak punya modal. Apa yang harus Anda lakukan? Mulai dari yang bisa, mulai dari yang dipunya. Mulai dari yang bisa, mulai dari yang dipunya. Dengan cara apa? Ya udah Anda bisanya apa? Oke coach, saya frozen food ya. Oke, frozen food apa sih? Oh, bikin risol, bikin pastel, apa ya? Bikin itulah ya, makanan-makanan yang memang bisa di frozenkan. Ya, bikin bakso. Tapi pertanyaannya adalah saya nggak bisa buat. Apa yang saya lakukan? Ya mulai aja yang Anda bisa apa?
Ya kalau Anda bisa bikin risol, ya bikin aja risol. Kalau bisa bikin pastel, ya bikin aja pastel. Tapi saya memang nggak bisa juga risol juga, pastel. Ya udah, Anda cari orang yang memang jualan risol sama pastel. Terus gimana caranya? Lakukan seperti yang Abdurrahman bin Auf lakukan. Anda cari orang yang jualan roti, rotinya di frozen, pizzanya di frozen, pokoknya yang di frozen ini, yang instan, yang awet, tahan lama, Anda cari penjualnya, Anda bilang ke dia, boleh nggak saya jualin produknya? Nanti kalau laku, saya store uangnya. Nggak mau, cari yang lain. Nggak mau lagi, cari yang lain. Sampai kapan, Coach? Sampai ada yang mau. Sampai ada yang mau. Nah, ketika ada yang mau, ya Anda sudah jualin, nah di situ nanti peluang-peluang lain akan terbuka. Di situ pintu-pintu yang lain akan terbuka lagi. Ya, oh nanti Anda baru melihat lagi, oh ternyata ini bisa ya. Oh produk ini ternyata bisa ya. Produk ini bisa ya. Nah, di kesehatan, orang yang jual jahe merah, ya kan bubuk itu lagi laku banget, lagi laris banget. Ya, atau wedang uwuh atau apa itu kan, laku itu. Ya, nah, kalau Anda nggak punya uang buat modal, Anda nggak tahu itu beli di apa namanya produknya bagaimana, bikinnya segala macam, udah nggak usah repot-repot. Cari orang yang jual, bilang, boleh nggak saya modalin? Dari Anda berapa, saya jual berapa, Anda dapat keuntungan berapa. Udah gitu aja dulu. Ya. Tapi kok untungnya kecil, Coach? Udah, Anda yang penting mulai dulu, nggak usah lihat untung dulu. Abdurrahman bin Auf udah jualan cangkul mah jualan aja. Tiba-tiba jadi orang kaya gitu loh. Jadi kalau kita bisnis nih jalan aja, nanti ada jalan ceritanya. Maksudnya nggak usah direpotin gitu loh, nggak ngitung. Jualan risol, kalau ngambil dari orang untungnya sekian, cuma modal cuma capek doang. Tapi pada Anda dapat untungnya, dapat ilmunya. Jalan aja dulu. Nanti Allah percaya sama Anda. Kalau Allah sudah percaya sama Anda akan didatangkan sama orang-orang yang meleverage bisnis Anda. Gitu ya. Makanya tadi tahapan setelah itu adalah berdayakan orang lain. Nah, berdayakan orang lain tuh Anda nggak pusing-pusing nanti. Ini pengalaman saya. Kalau Anda sudah jalan bisnisnya, Anda akan didatengin orang-orang yang bisa Anda berdayakan tanpa Anda cari. Percaya sama saya. Ini pengalaman saya. Tapi kalau Anda nggak pernah bergerak, jangan harap orang datang kepada Anda untuk memberikan pertolongan kepada Anda. Jangan harap Allah mendatangkan pertolongannya kalau kita belum bergerak. Ya, ini kisah bagaimana Bunda Hajar Sofa Marwah dengan Nabi Ismail ketika kecil. Aus kan? Ketika aus, Sofa Marwah, airnya bukan di sofa, airnya bukan di marwah, tapi keluar di dekat kakinya Nabi Ismail kecil. Ya kan? Tandanya apa? Kita diminta buat ikhtiar dulu. Nanti pertolongan Allah datang. Kenapa nggak tiba-tiba airnya keluar dari kaki Nabi Ismail kecil itu? Tapi kudu sofa marwah dulu baru keluar. Sama begitu. Kita ikhtiar dulu, sofa marwah, ikhtiar aja dulu, nanti pertolongannya Allah akan datang. Allah akan ada somai, ada dimsum, macam-macam. Anda kan jualan risol aja laku, Anda jual ini produk saya nih. Ini gimana cara pembayaran? Terserah Anda lah. Ini gimana nih harganya? Ya udah Anda atur aja lah bagaimana. Malah justru Anda didatengin peluang yang banyak. Kenapa? Karena Anda sudah mulai. Tapi kalau Anda nggak mulai-mulai, jangan harap pertolongan itu datang kepada Anda. Ya, jadi lakukan sofa marwah dulu, ya. Lakukan ikhtiar dulu sofa marwah, nanti zam-zamnya akan keluar. Tapi Coach, saya sudah sofa marwah, Coach, nggak 7 kali bolak-baliknya, udah berkali-kali bolak-balik, kok zam-zamnya nggak keluar-keluar. Nah, ini evaluasi nanti. Bisa jadi secara non teknis Anda masih bermasalah, niat Anda masih salah, niat Anda bisnis, niat Anda dagang itu masih salah. Nanti ya kapan-kapan, atau Anda nanti bisa gabung di Facebook saya, itu banyak tulisan-tulisan saya. Instagram saya nggak banyak posting ya. Facebook saya Coach Ari Brilian ya, Coach Ari spasi Brilian. Banyak postingan saya sharing banyak ilmu ya, bagaimana cara kalau Anda mau mulai bisnis. Sebelum yang tadi saya sebutkan semua ya, pertama yang Anda harus bangun adalah niat dulu ya. Maka kalau saya membangun bisnis, saya tancapkan niat, 2 niat. Pertama adalah niat saya membantu agama Allah, yang kedua niat saya untuk membantu banyak orang. Bagaimana prakteknya? Contoh, saya jualan donat. Apa hubungannya saya membantu agama Allah dengan jualan donat? Apa hubungannya
jualan donat dengan ngebantu orang lain, nah itu korelasinya nanti ada sekali ya, korelasinya. Jadi apapun bisnisnya ya, muaranya niatnya harus bantu agama Allah dan bantu orang lain. Nanti ada di Facebook saya, nanti lihat aja di Coach Ari spasi Brilian, atau di Instagram saya Coach Ari Brilian ya. Itu dulu Mas Adit, monggo kalau mau dibuka sesi tanya jawab. Ya, baik. Itu tadi sharing-sharing materi dari Coach Ari Brilian. Sangat bermanfaat sekali ya, ilmu-ilmu yang beliau bagikan. Sangat berisi gitu. Oke, Coach, kita coba lihat di beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ya. Di sini, sebentar. Oke, ini sini ada yang bertanya tentang level bisnis, Coach. Nah, ini kan terkadang usaha mikro mereka ada kebimbangan, Coach, ketika memutuskan untuk menyerahkan gitu untuk pengelolaan operasional ke punya karyawan. Nah, kadang kan mereka ada konsumen yang komplain, ini kok rasanya beda mungkin kalau kuliner ya, Coach ya. Nah, itu tipsnya gimana gitu biar tetap menjaga untuk kualitas meskipun udah diswakelolakan gitu. Siap. Langsung dijawab Mas Adit? Ya, monggo langsung dijawab satu persatu. Baik. Jadi gini, kalau Anda mau besar, ya jangan semuanya dijalankan terus-menerus dengan sendiri. Harus berdayakan orang lain. Itu harus, itu ya wajib. Ya, kalau misalnya dikelola sendiri terus, ya kapan mau besarnya? Itu nggak bisa. Ya, selain memang teknisnya kayak begitu, non teknisnya adalah dengan kayak begitu kita menjadi distributor rezeki buat orang lain. Jadi kalau Anda punya karyawan, berarti Anda jadi wasilah, ya, rezeki itu turun dari Allah melalui Anda. Nah, buat karyawan Anda. Nah, nanti yang doa itu bukan Anda saja, bukan keluarga Anda saja, tapi karyawan Anda doa, keluarga karyawan Anda doa juga supaya bisnis Anda maju. Makanya semakin banyak karyawan itu semakin bagus, gitu ya. Nah, supaya doanya makin banyak. Gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya rasa bisnisnya, ya, saya bukan hanya bicara tentang kuda, tapi taste bisnisnya ini nggak berubah, sama seperti yang kita jalanin. Mau orang lain yang jalanin, mau orang lain yang buat, mau orang lain yang produksi, mau orang lain yang jualin, tapi ini sama seperti kita. Nah, perlahan, pelan-pelan, kita urutkan dulu pekerjaannya. Dari pekerjaan yang paling sulit sampai pekerjaan yang paling mudah. Nah, kalau Anda mau besar, perlahan, jangan semuanya dilepas ke orang lain, ya hancur bisnis Anda, berantakan. Ya, tapi Anda urutkan dari yang paling susah ke paling mudah. Nah, delegasikan dulu pekerjaan yang paling mudah dulu. Nah, baru nanti ke yang middle, baru nanti yang ke sulit, baru nanti Anda udah tinggal pantau aja bisnisnya. Nah, contoh begini, kalau misalnya Anda bisnis makanan, nah contoh Anda bisnis makanan, tadinya semua Anda, ya jadi bukan super team tapi Superman ya atau Superboy ya, gitu. Jadi semua Anda jalanin semua ke pasar Anda, terus udah ke pasar yang ngeracik Anda, yang masak Anda, yang packing juga Anda, yang jualin Anda, gitu kan, semua Anda semua. Nah, yang tepar juga Anda ya. Nah, nanti tepar sendiri gitu, yang tepar Anda juga gitu. Nah, ini perlahan. Oke, yang paling mudah apa? Yang paling mudah belanja ke pasar. Oke, berarti belanja ke pasar nggak usah Anda, suruh orang lain. Terus apalagi kalau disuruh ngeracik, disuruh masak, nanti berantakan nih. Oke, berarti packing. Nah, yang packing orang lain. Nah, gitu. Nah, jadi urutkan dulu yang mana yang paling mudah. Oh, nanti kalau itu belanja sudah oke, packing sudah oke, nah, baru perlahan Anda ajarin buat nggak usah masak dulu deh, ngeracik dulu. Ah, ini kan ngeracik. Nah, nanti perlahan tuh masak. Nah, masak juga macam-macam nih. Bumbu rahasianya tetap saya. Tapi bagian yang ininya, nah ini tinggal masukin bumbu doang, tinggal digoreng-goreng doang, itu hasilnya pasti sama. Kalau bumbu dasarnya sama. Nah, orang lain dulu. Nah, sampai nanti setelah Anda expert untuk memberikan arahan kepada orang, baru dilanjutkan dengan memberikan tugas-tugas yang lain. Gitu Mas Adit. Oke, baik. Berarti bertahap ya, Coach ya, untuk swakelolanya ya. Ya. Dari prioritas yang paling mudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada yang tertarik nih, Coach, untuk bisnis frozen food.
Nah ini dari Mbak Aulia, dia menanyakan riset apa yang harus dilakukan gitu untuk sebelum benar-benar memutuskan terjun gitu ke usaha makanan ini. Ya, ya tadi urutannya adalah setelah mentalnya kaya, kemudian riset. Nah, riset itu sederhana sebenarnya gitu. Ya, contoh Anda lihat tetangga Anda, kira-kira butuhnya apa ya? Oke, dia stay at home, dia WFH, cari makanan-makanan yang ringkas. Apa sih? Nugget, kemudian sosis, apalagi ya? Itu kan makanan buat pakai nasinya ya. Terus misalnya cemilannya apa? Oh mungkin risol, oh mungkin pastel. Terus Anda scroll Facebook, teman Anda ada yang posting risol, posting pastel, oh itu komennya banyak, oh berarti laku nih gitu kan. Ya sudah, ikutin aja gitu. Ya jadi boleh ATM itu amati tiru modifikasi, atau ATP, amati tiru plek aja. Udah, kayak gitu. Nah, jadi orang lain jualan itu, udah tiru aja dulu. Ya, kalau Anda susah modifikasi, tiru aja dulu. Nah, nanti setelah Anda jualan, wah dia risolnya begini nih. Saya rubahlah risolnya jadi beginilah. Gitu. Saya tambahin ininya lah. Yang penting nanti jalan dulu gitu ya. Jadi risetnya sederhana saja. Riset itu kan artinya melihat apa yang orang lain butuhkan. Di online bisa, pakai Facebook, pakai Instagram. Orang jualan apa sih? Oh berarti orang butuh itu. Saya dirin itu. Tetangga saya butuh apa sih? Oh butuh itu, jualin itu. Saya berarti bisa lakukan itu gitu. Itu Mas Adit, pokoknya jangan dibikin ribet gitu ya. Ya, dia mati dari sekitar ya, potensi terdekat gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang tertarik nih, Coach, melihat cerita Coach tadi tentang bisnisnya ada banyak. Nah, Ya. ini minta tipsnya nih biar usaha banyak tapi tetap bisa sustain gitu. Ini orangnya kayaknya agak itu apa ya, punya usaha tapi masih gini-gini aja gitu. Ya. Jadi gini, saya saat ini alhamdulillah izin Allah punya ya bisnis, banyak sih enggak ya, mungkin banyak yang lebih banyak lah. Cuman alhamdulillah dititipkan sama Allah kurang lebih sekitar 50 brand ya, 50 bisnis yang saya punya. Tapi alhamdulillah ya izin Allah, saya sudah 3 bulan juga WFH, saya tidak pernah hampir semua karyawan saya juga WFH gitu kan. Saya pantau saja, saya meeting via Zoom gitu kan, dan ya saya masih bisa melakukan banyak hal gitu. Ya karena menurut saya hidup itu bukan untuk bisnis kalau menurut saya ya, tapi hidup itu ya ya buat beribadah kepada Allah kan gitu ya. Ibadahnya dengan cara apa? Dengan cara dua hal. Kita bantu agama Allah dengan kita bantu orang lain. Makanya ya alhamdulillah karena saya titipkan dua niat itu di dalam hati saya. Ya alhamdulillah izin Allah ada pesantren juga yang saya buat gitu. Ada pesantren juga yang saya buat. Pesantren Tahfiz Trainer ya. Jadi ya sekalian yang saya informasikan kepada Anda, kalau Anda punya anak, saudara atau siapapun, kebetulan ini baru mau buka pendaftaran lagi, itu Tahfiz Trainer, ngafal Quran, sekaligus belajar bisnis. Jadi 1 tahun pertama ngafal Quran, setelahnya nanti belajar bisnis, belajarnya langsung sama saya, dan itu saya modalin, ini gratis, jadi nggak bayar ya. Jadi ini nggak bayar karena masuk CSR dari bisnis saya, itu sudah gratis ya, tinggal belajar aja sudah gitu. Nah caranya gimana gitu kan, punya bisnis banyak, sustain ya. Tadi kalau saran saya niatnya dulu dibenerin, mau bisnis banyak itu buat apa gitu. Jadi sebelum kita minta sesuatu ke Allah, sebelum kita netapin target ya, sebelum kita bergerak untuk mencapai target itu, kita harus menyiapkan dulu jawaban. Kalau Allah nanya, emangnya buat apa? Contoh, Anda doa, ya Allah, saya pengen punya bisnis yang profitnya 1M sebulan. Anda harus siapkan jawaban dulu kalau Allah nanya, emangnya buat apa 1M-nya? Gitu. Ya, emangnya buat apa 1M-nya? Anda mau nanti Anda lihat aja, makanya di Facebook saya itu banyak tulisan-tulisan saya. Saya banyak cerita tentang hal itu. Kalau Anda mau bisnis, mau misalnya punya rumah yang lebih besar, atau Anda saat ini kontrak, Anda pengen beli rumah,
Anda harus siapkan dulu jawaban, emang kenapa kalau punya rumah sendiri? Emang buat apa rumahnya? Emang kenapa kalau ngontrak? Nah, gitu. Anda harus punya jawabannya dulu kalau Allah tanya. Jadi niatnya benerin dulu. Saya bisnis kolapsnya banyak, bangkrutnya banyak, ruginya banyak. Bahkan saya pernah ya di titik terbawah sampai mau di penjara dan segala macam sudah saya pernah alami. Ketika saya evaluasi salahnya di mana, teknisnya banyak salahnya. Tapi hal yang paling mendasar adalah saya salah niat waktu itu. Yang niatnya supaya keren aja punya bisnis banyak gitu kan, supaya banyak uang. Tapi meskipun saya nggak tahu uangnya buat apa gitu. Nah, niatnya dibenerin dulu. Kalau saya boleh saya saran, niatnya dua hal. Yang pertama untuk membantu agama Allah, yang kedua untuk membantu banyak orang. Ya, yang kedua, ya caranya, ya jangan pakai cara yang Allah sendiri nggak suka. Gitu. Saya dulu bisnis banyak hal yang terkait dengan riba, ya terkait dengan riba. Tapi alhamdulillah izin Allah saat ini ribanya sudah hilang, bahkan hutangnya sudah hilang, bahkan izin Allah alhamdulillah saya bikin bisnis sekarang, saya punya bisnis yang tidak ada hutang di dalamnya. Tidak ada hutang di dalamnya, bahkan saya memberikan kolaborasi dengan banyak orang untuk saya support modalnya, saya support ilmu bisnisnya, kita berbagi saham. Gitu, ya. Nah, jadi ketika memang itu sudah dijalanin, ya. Nah, kita lihat potensi kita di mana. Nah, ketika Anda lihat potensi Anda, ya, ada di mana, kekuatan ada di mana. Kalau saya lebih suka belajar yang menjadi kekuatan kita. Nah, maka saya lakukan itu sebagai kolaborasi. Saya kuatnya adalah di pola bisnis, saya kuatnya di pemasarannya. Maka saya tidak belajar bagaimana memproduksi barang, memproduksi produk, tidak. Tapi saya kolaborasi dengan orang-orang yang mereka punya produk, tapi mereka nggak bisa jualan, mereka nggak punya modal. Saya kolaborasikan dan alhamdulillah jadi sebuah bisnis yang besar. Nah, Anda gitu, Anda mau punya bisnis banyak, Anda bisanya di mana? Saya bisanya cuma bikin kue doang, tapi kalau jualan nggak bisa. Apakah saya harus belajar jualan? Gak apa-apa belajar juga jualannya, tapi yang harus Anda lakukan adalah Anda perdalam, lebih expertin lagi buat kuenya itu. Kemudian apa yang Anda lakukan? Anda cari orang yang mau jualin produk Anda. Gitu. Nah, kalau Anda bisanya jualan, saya bisa jualan tapi nggak bisa bikin produk, apa yang Anda lakukan? Anda jualan Anda belajar ilmu jualan habis-habisan. Anda nggak usah belajar bagaimana cara buatnya, tapi belajar cara jualan habis-habisan. Nah, kalau misalnya contoh misalnya, saya ikut kursus nih bikin kue misalnya, tapi saya bisa jualannya, tapi saya kok pas melihat videonya nggak bisa ya. Udah, videonya kasih orang yang bisa, tolong Anda pelajarin ini videonya, bikin kayak gitu, nanti kita kerjasama, Anda yang bikin, saya yang jualin. Dengan kayak gitu, bisnisnya nanti bisa banyak. Kenapa? Fokusnya satu jualan, tapi yang dijual itu bisa banyak. Produksi, fokusnya satu produksi, tapi yang diproduksi bisa banyak. Gitu. Itu Mas Adit. Biasa nih tipsnya. Ya. Ini masih ada banyak sekali sebenarnya pertanyaan, tapi kita coba pilih beberapa dulu ya. Nah, ini tentang terkait kegagalan, Coach. Ada yang tertarik juga nih, Coach. Selain tertarik kesuksesan, Coach juga ingin mengulik sedikit untuk kegagalan seperti apa, Coach, sampai titik terdalamnya yang pernah Coach alami gitu. Oh ya, baik. Jadi gini, ya makanya tadi mentalnya harus kaya gitu. Ketika mental kaya, kegagalan apapun yang kita dapatin, itu kita masih bersyukur sama Allah gitu. Syukur ya, kita masih kayak begini, orang lain tuh begitu, gitu kan? Kita masih bersyukur gitu. Ya makanya kalau misalnya kita punya hutang, ya kumpullah komunitas dengan orang yang punya hutang juga. Sehingga ketika hutangnya 1M, ketika ada cerita dia utangnya 2M, 3M, berarti kita masih bersyukur tuh kan, utangnya cuma 1M gitu ya. Nah, saya waktu itu gini, saya waktu itu yang ngembangin bisnis karena saya ya masih awam ya bagaimana sih bisnis yang syar'i itu yang Allah suka itu seperti apa. Jadi saya masih pakai kartu kredit, ya riba dan segala macam lah, banyak ya. Ya akhirnya saya kurang lebih hutang waktu itu sampai 3,5M. Gitu kan, hutang sampai 3,5M, ya di usia waktu itu 23 tahun. Ya usia 23 tahun, ya saya hutang 3,5M, dan alhamdulillah ternyata karena Allah nggak suka, ya Allah musnahkan itu. Kan ini kan, Allah kan musnahkan riba dan menyuburkan sedekah gitu.
Jadi ya memang janji Allah itu. Ya makanya saya terima janji Allah itu gitu kan, dimusnahin sama Allah. Nah dari situ sampai saya punya investornya ngejar-ngejar gitu kan. Setiap hari datang debt collector gitu. Bahkan ada investor yang mau nyebloskan ke penjara juga ada gitu kan. Wah, banyak lah. Tapi di situ saya masih melihat saya masih jadi orang kaya. Meskipun saya minus pada saat itu, tapi saya bilang saya orang kaya. Kayaknya di mana? Saya bilang ke dalam diri saya, Anda lebih beruntung daripada orang lain. Kenapa? Anda dititipkan ilmu yang luar biasa, bertahun-tahun jalanin bisnis, bahkan sampai bangkrut itu bisnisnya, itu kan ilmunya sudah luar biasa. Saat ini tinggal, Anda sudah di bawah, kalau istilahnya bola pantul ya, kalau sudah di bawah, apa yang terjadi kalau bola pantul sudah di bawah? Tinggal melesatnya doang kan gitu. Nah, saya waktu itu pikiran positif saya masukin. Ini mah tinggal melesatnya doang gitu. Meskipun saya nggak tahu melesatnya itu kapan, melesatnya dengan cara apa, dengan kayak gimana. Tapi saya sudah setting otak saya seperti itu. Alhamdulillah ternyata jalannya ada, gitu kan. Dengan cara apa? Ya udah, saya sharing kepada orang-orang kayak begini. Saya sukses loh buka bisnis, tapi saya pernah bangkrut. Maka yang harus Anda lakukan adalah Anda mulai dari apa yang Anda bisa, mulai dari apa yang Anda punya, kemudian Anda nggak perlu pinjem bank, nggak perlu riba dan segala macam, karena itu yang nggak disukai sama Allah. Bikin bisnis yang syar'i, bikin bisnis yang benar caranya, gitu kan. Amanah ke orang dan segala macam. Saya cerita itu, dan saya dibayar sama orang. Saya coaching orang, saya waktu itu lagi gagal Mas Adit, tapi waktu itu coaching orang, dan orangnya alhamdulillah banyak yang sukses. Gitu, alhamdulillah. Sayanya gagal, orangnya banyak yang sukses. Nah dari situ saya doa sama Allah, ya Allah, kok orang yang Sarati sukses ya, tapi saya belum sukses gitu kan. Nah ternyata alhamdulillah di situ, karena saya niatnya adalah bantu supaya orang itu tidak terjebak riba seperti saya. Saya kasih ilmunya, saya kasih rambu-rambunya. Ya alhamdulillah dengan izin Allah makin naik, alhamdulillah di kondisi yang sekarang gitu, Mas Adit. Baik, itu tadi sudah terjawab ya pemirsa Business TV yang sudah bertanya di kolom komentar. Nah ini ada mungkin satu kali lagi ya Coach ya, satu pertanyaan terakhir. Nah ini di sini ada yang bertanya tentang bisnis madu Coach. Ini di sini dianya, nah ini udah sedikit mempraktekkan nih Coach yang Coach Ari sampaikan. Orangnya ambil madu dari orang Badui, kemudian lagi dengan dikemas ulang, repackage gitulah istilahnya. Nah itu bisnisnya biar berkembang bagaimana gitu Coach? Monggo. Ya. Nah, tadi urutannya seperti itu ya. Tadi sudah riset. Oh bagus tuh. Apalagi di kondisi yang sekarang itu kan imun tuh lagi untuk meningkatin daya tahan tubuh. Salah satunya dengan madu tadi kan, gitu ya. Wasilahnya madu tadi. Sudah masuk ke tahap keempat. Nah, masuk ke tahap kelima. Berdayakan orang lain. Nah, dengan cara apa? Nah, kalau sekarang Anda jualan sendiri, Anda sekarang jualannya adalah libatkan orang lain juga. Nah, Anda atur tuh harga dari mereka berapa, terus kemudian harga jual berapa. Oh, saya punya space sekian nih, saya punya margin sekian, saya potong 2 marginnya, buat saya sekian, buat orang sekian. Ajak orang untuk jualin madu Anda juga, gitu. Ajak orang untuk jualin madu Anda. Nah, supaya apa? Niatin aja dalam diri Anda, ya. Niatnya dibenerin dulu. Niatnya adalah supaya orang lain terbantukan juga, yang nggak bisa jualan jadi bisa jualan, ya tadinya nggak punya pendapatan jadi punya pendapatan. Nah, tinggal nanti Anda buka reseller kan. Nah, Anda buka sistem reseller ke orang. Nah, mau sistem dropship, mau reseller, itu tergantung kepada Anda. Nah, gimana caranya orang supaya mau jadi reseller sama Anda ya? Kalau mau jadi reseller, 2 hal yang harus Anda punya. Yang pertama, marginnya otomatis harus besar. Makanya kalau Anda mau punya produk misalnya punya keuntungan 100%, boleh misalnya Anda ngambil 30% aja cukup, 70%-nya buat orang lain. Gitu. Kita nggak usah banyak-banyak gitu. Ya 30% aja. Cuman kita mainnya adalah quantity kan. Kita mainnya adalah berapa banyak yang dijual nanti. Kitanya nggak repot jualan, tapi orang lain yang kita mengatur orang jualan. Yang kedua adalah butuh ilmu. Nah, bukan hanya dijanjikan keuntungan, tapi Anda harus memberikan ilmu kepada reseller-reseller Anda. Nah, gimana caranya mereka bisa jualan? Pakai WA, pakai Facebook, pakai Instagram. Nah, gimana caranya bisa jualan? Anda share ilmunya. Dan itu sudah banyak banget. Kalau Anda memang ngerasa nggak bisa, Anda cari di YouTube, Anda cari di Google, Anda cari di Facebook, ilmunya banyak. Anda tinggal ajarkan kembali kepada orang lain. Itu Mas Adit.
baik, luar biasa tipsnya yang diberikan. Ya. Oke, jadi untuk terkait madu, di sini untuk Ya. kami Basnas Microfinance juga ada mitra mustahik binaan kami yang punya usaha madu. Mungkin saya tunjukkan di kamera. Nah, di Ya. sini madu, promosi sedikit ya. Ya, mantap, Namanya mantap. ini Madu Semesta namanya. Jadi dari Gunung Kidul, dari mitra mustahik Gunung Kidul, dari kelompok Tetes Bunga Sejahtera. Kemudian ada beberapa produk lagi. Ini ada jamu selaras, biar fokus. Nah, ini dari Bojong Rangkas. Nah, jadi ini jamu alami. Nah, itu Itu sedikit untuk lagi bagus banget itu bisnisnya, tadi itu. gimana? Lagi bagus itu bisnisnya, karena tadi yang Bet saya sebutkan kan di bidang kesehatan uh, itu pasti buat itu kan, apa ningkatin imun itu kan. betul betul. Imun Jadi mental. kami ada beberapa pilot project juga untuk mitra binaan kami di tengah pandemi COVID ini untuk fokus gitu untuk pengembangan terkait produk-produk support untuk COVID gitu. Ya, Hmm. bagus. Ya, terima kasih tadi di Mas Yogi. Nah, nanti bisa open reseller juga Mas Yogi kalau tertarik untuk support dari mitra mustahik Basnas Microfinance. Mungkin kita udah sampai di sesi terakhir karena keterbatasan waktu. Silakan dari Coach Ari untuk menyampaikan ringkasan dari materi yang telah disampaikan pada online kelas kali ini. Monggo. Baik Mas Adit, pemirsa Basnas TV, saya rangkum ya, tadi ada 5 hal yang harus Anda lakukan ketika Anda memulai bisnis di kondisi apapun, terlebih di kondisi pandemi seperti ini. Yang pertama adalah Anda harus rubah dulu mentalnya menjadi mental kaya. Ya, kalau orang kaya itu mau ngapa-ngapain itu gampang. Ya, orang kaya mau ngapa-ngapain gampang. Maka rubah mentalnya menjadi mental kaya terlebih dahulu. Mental kaya itu selalu bilang ke Allah, ya Allah sudah cukup, saya sudah punya banyak. Gitu. Ya. Jadi kalau pengen bisnis tuh nggak, wah ininya belum ada, ini enggak. Tapi mereka ngelihat ke dalam diri dia bahwa saya sudah punya semua, maka saya lakukan apa yang ada dalam diri saya. Ya itu mental kaya. Ya. Yang kedua adalah riset. Setelah Anda mentalnya dirubah, lihat dulu orang butuh apa. Sekeliling Anda butuh apa. Anda lihat sekeliling di sosmed Anda, di Facebook Anda, di Instagram Anda, orang butuh apa. Ya. Kalau Anda nggak tahu orang butuh apa, lihat aja orang jualan apa. Kalau laku berarti orang butuh itu. Gitu. Intinya begitu. Yang ketiga adalah apa tadi? Apa tadi yang pertama? Mental, kemudian riset. Apa tadi? Saya lupa tuh. Yang ketiga, saya ingatnya dari kisah tadi ya. Kalau Abdurrahman bin Auf kan setelah riset pasar, mulai dulu dari apa yang dibisa. Ya, mulai dari apa yang dibisa. Nah, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan aja dulu. Kalau Anda bisanya jualan dulu. Kalau Anda bisa produksi dulu. Nah, nanti baru berdayakan orang lain. Berdayakan orang lain, caranya gimana? Ya tadi, kalau Anda bisa masak tapi Anda nggak bisa jualan, cari orang yang bisa jualan, suruh jualin produk Anda. Kalau Anda bisa masak, Anda bisa buat, tapi kalau Anda bisa jualan tapi nggak bisa masak, cari orang yang bisa masak, Anda jualin produknya. Nah, tadi ya, berdayakan orang lain. Ya, kalau bisa Anda mau besar, pakai reseller dan segala macam. Ya, itu ya. Jadi jalan saja di tengah jalan, ketemu jalan saja. Nanti ceritanya akan ada jalan ceritanya. Ya, akan ada jalan ceritanya. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, biar Allah melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Jadi gunakan apa yang Anda punya supaya Allah berikan apa yang Anda punya. Ya, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kita. Kalau kita kufur maka azab Allah akan pedih. Maka kalau kita mau ditambah sama nikmat Allah, gunakan apa yang kita punya ya untuk menjalankan, ngebantu orang lain ya, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Adit. Baik, terima kasih untuk ringkasan yang telah disampaikan dan juga sharing-sharingnya pada kesempatan sore kali ini. Terima kasih banyak Coach sudah meluangkan waktunya untuk pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita cukupkan untuk online kelas pada episode jurus usaha pasca COVID, modal minim untuk memulai usaha. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.